Kita lakukan reseksi secara perlahan-lahan, yaitu kita potong bagian kelenjar prostatnya sedikit demi sedikit. Yang ketiga, kita juga bisa anjurkan apabila pasien itu sudah pernah terbentuk seperti batu atau gangguan fungsi ginjal, atau adanya gangguan bentuk dari kantong kencing itu sendiri yang disebabkan oleh prostatnya yang membesar. Halo sahabat Bella, selamat siang. Saya dengan Dr. William Tendi, spesialis urologi di Rumah Sakit Umum Bella, Bekasi. Jadi metode TURP atau Transurethral Resection of the Prostate itu sesuai namanya adalah metode operasi atau teknik operasi yang dilakukan dengan cara reseksi pada prostat. Jadi reseksi pada prostat ini dilakukan dengan cara memasukkan kamera ke dalam saluran kemih dengan posisi pasien juga tetap terbius ya. Jadi kita lakukan insersi kamera ke dalam saluran kemihnya, kita lihat dan kita pantau kondisi saluran kemih secara keseluruhan sampai menuju ke kantung kemih, dan kita temukanlah yang organ yang namanya prostat itu di mana terletak di perbatasan antara saluran kemih menuju ke kantung kemihnya itu sendiri. Nah, setelah kita temukan prostat itu di dalam saluran kemihnya, kita akan evaluasi bentuk, ukuran, dan apakah memang betul prostat itu menutup secara sempurna pada saluran kemihnya sehingga menyebabkan pasien tidak bisa berkemih. Nah, setelah itu kita lakukan reseksi secara perlahan-lahan, yaitu kita potong bagian kelenjar prostatnya sedikit demi sedikit sampai akhirnya kita lihat kondisi saluran kemihnya itu lowong atau lapang kembali dan bisa membuat pasien itu berkemih kembali. Biasanya setelah selesai operasi kita akan lakukan sedikit tes di mana kita isi kantong kencingnya dengan cairan yang cukup penuh, lalu kamera itu kita keluarkan dan kita lihat apakah memang bisa saluran kemihnya mengeluarkan isi cairan tersebut setelah selesai operasi. Nah, jadi untuk TUR ini sendiri ada beberapa indikasi. Ya, yang pasti, yang pertama, kalau pasien sudah benar-benar tidak bisa berkemih, itu kadang kita perlu lakukan atau kita putuskan untuk langsung dilakukan tindakan reseksi. Atau yang kedua, pasien dengan pembesaran prostat, tapi sudah tidak bisa lagi kita tangani atau kita tata laksana dengan obat-obatan. Yang ketiga, kita juga bisa anjurkan apabila pasien itu sudah pernah terbentuk seperti batu atau gangguan fungsi ginjal, atau adanya gangguan bentuk dari kantong kencing itu sendiri yang disebabkan oleh prostatnya yang membesar. Ya, jadi untuk efek samping, semua tindakan itu pasti ada efek sampingnya. Yang pertama, perdarahan setelah reseksi itu bisa terjadi, infeksi atau nyeri setelah tindakan itu juga bisa terjadi, atau efek samping yang lebih jarang dan sebenarnya agak lebih serius ada istilahnya TUR syndrome, itu di mana ada gangguan kadar elektrolit atau kadar garam pada darahnya akibat kita lakukan proses pengerokan yang mungkin biasanya berlangsung agak lebih lama. Untuk efek samping itu sendiri sebenarnya jarang terjadi, dan biasanya mayoritas yang lebih banyak itu tadi saya sudah sebutkan, perdarahan itu biasanya akan berhenti setelah 1 hari pasca operasi. Jadi setelah kita selesai tindakan, itu kita tetap pasien akan dilakukan pemasangan kateter atau selang kencing di saluran kemihnya. Selain itu juga bisa untuk kita lakukan penahanan perdarahan atau kita DEP, istilahnya kita traksi selang kencingnya itu supaya perdarahannya lebih minimal. Oke, jadi untuk sahabat Bella yang mungkin saat ini ada mengalami gangguan berkemih atau tidak bisa berkemih sama sekali, bisa langsung coba konsultasikan ke spesialis urologi di Rumah Sakit Umum Bella agar kita pantau, kita lihat apakah memang pilihan TUR ini bisa menjadi pilihan yang terbaik untuk dilakukan pada teman-teman Bella sekalian.